warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum belajar, marilah kita buka dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah ya semuanya hari ini masuk semua. Nah, Ibu akan mereview pembelajaran sebelumnya. Apa sih pembelajaran kita sebelumnya? Yaitu tentang tujuan Al-Quran. Nah, apa sih tujuan Al-Quran ini diturunkan? Ternyata tujuan Al-Quran diturunkan itu sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Bener banget ya, dengan adanya Al-Quran hidup kita lebih rapi, lebih tertata yang rapi. Nah, yang selanjutnya itu hari ini kita akan membahas tentang pokok-pokok isi kitabku. Kitab kita adalah Al-Quran, oleh karena itu kita harus memahami apa sih isi dari Al-Quran tersebut. Yang pertama ada akidah. Akidah ini adalah sebuah keimanan atau sebuah kepercayaan. Sebuah keimanan. Iman itu artinya apa? Percaya, yakin. Yakinnya harus di dalam hati yakin. Kita ucapkan bahwa kita yakin kepada Allah dengan membaca syahadat dan kita lakukan dengan amal perbuatan. Betul sekali, kita melakukan sholat, ibadah haji, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, akidah ini ternyata tertuang di dalam surat Al-Ikhlas, surat yang sering kita baca. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat bahwa Allah meyakinkan bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan kita memang hanya menyembah kepada Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ibadah dan muamalah. Nah, ibadah ini apa sih ya? Ibadah ini untuk menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, ibadah ini terbagi menjadi dua. Ibadah ini ada dua. Ada ibadah mahdoh dan goiru mahdoh. Apa sih ibadah mahdoh itu? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang khusus. Seperti apa? Seperti haji, seperti umroh, seperti sholat, seperti zakat. Nah, bagaimana maksudnya yang khusus? Karena ibadah tersebut bernilai kita harus sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Jadi sudah ada tata caranya. Nah, yang selanjutnya yaitu ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang umum. Yang seperti apa tuh? Seperti sedekah, seperti kita bersilaturahmi. Nah, ibadah tersebut tidak ada tata cara bagaimana cara kita berinfak, apakah harus nilainya 1 juta atau berapa, itu tidak ditentukan. Dan seperti saat kita silaturahmi, kita tidak ditentukan kapan kita harus bersilaturahmi, apakah hanya boleh hari Senin saja. Nah, tidak ada kan? Jadi itu adalah ibadah ghairu mahdoh. Di ibadah ini terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku, yaitu untuk menyembah Allah. Jadi kita memang tugasnya untuk beribadah. Nah, yang selanjutnya adalah ada muamalah. Nah, muamalah di sini yaitu ini nih. Kita jual beli, sewa menyewa, hutang piutang juga termasuk dalam muamalah. Yang selanjutnya apa sih? Nih, ada akhlak. Nah, akhlak ini apa? Ya, akhlak ini etika, kebiasaan yang sering kita lakukan, ya nggak sih? Saat kita mempunyai etika yang terbiasa untuk sopan kepada teman, kepada orang tua, maka kita dimanapun kita akan sopani seperti ini. Ini ada anaknya yang sedang minta izin keluar rumah sama orang tuanya. Nah, dalam hadis riwayat
Abu Hurairah bahwa salah. Ya, yang selanjutnya yaitu tentang akhlak. Nah, akhlak ini adalah sebuah etika. Ya, etika yang kita punya pada kebiasaan sehari-hari. Nah, di dalam hadis dijelaskan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, makanya Masya Allah banget ya, kita dikasih contoh tauladan yang baik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya tentang hukum. Nah, hukum ini sebagai pedoman kita. Jadi kita punya tatanan nih, kita harus seperti apa dan harus berbuat seperti apa. Ini adalah sebuah ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ada apa aja ya? Nah, hukum itu ada apa aja sih? Nah, di sini Ibu mencontohkan ada hukum perang, ada hukum pernikahan, ada hukum waris, ada hukum antar bangsa. Nah, itu banyak sekali hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sudah jelas sekali seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu tentang sejarah. Apa sih gunanya sejarah dalam Al-Quran ini? Sejarah ini sebagai ibroh. Apa sih ibroh itu? Sebagai sebuah pelajaran. Nah, jadi sejarah ini untuk menjadikan kita sebuah pelajaran kehidupan kita, bahwa kita jadi mempunyai pengetahuan seperti itu. Misalnya ini adalah waktu kejadian Nabi Nuh. Benar sekali. Saat Nabi Nuh, waktu itu orang-orang sekitar tidak percaya bahwa akan terjadinya sebuah bencana. Namun karena Allah yang sudah memberitahu kepada Nabi Nuh mengikuti saja apa kata Allah. Lalu tiba-tiba ya banjirlah di daerah tersebut. Oleh karena itu, sejarah ini adalah untuk membuat kita paham bahwa saat Allah mengatakan sesuatu itu pasti akan terjadi. Sejarah ini untuk pelajaran untuk kita bahwa kita harus tetap berhati-hati dan mengikuti perintah Allah. Dan yang terakhir adalah sains dan teknologi. Nah, sains dan teknologi ini sangat berperan penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kitab suci kita ini adalah kitab suci yang ilmiah. Nah, ternyata banyak sekali loh teman-teman tokoh-tokoh umat Islam yang menjadi pelopor sains dan teknologi seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Rushdi, dan lain sebagainya. Jadi kita harus juga sering-sering membaca Al-Quran. Ternyata di dalam arti Al-Quran itu banyak sekali tentang sainsnya. Seperti bagaimana caranya manusia hidup dari dalam kandungan 1 bulan, 2 bulan, sampai akhirnya 9 bulan. Begitu rincinya Allah menjelaskan seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran ini sangat penting sekali, perlu untuk kita baca dan kita amalkan. Nah, jadi apa sih sebagai umat Islam dan sebagai anak bangsa yang harus kita lakukan? Yaitu karena kita beragama Islam, kita harus memahami 6 isi pokok Al-Quran ini. Kita baca, kita amalkan, dan kita cari tahu bagaimana sih ke-6 isi pokok ini. Sebagai umat Islam, kita harus lebih pintar dan lebih mampu nih belajar dengan baik. Karena dalam Al-Quran ini sudah sangat bagus dan sangat sempurna ya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling baik adalah agama Islam. Dan satu hal lagi, hadis yang sering kita baca dan sering kita tahu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi saat kita sudah belajar, jangan lupa ya mengamalkannya. Terima kasih anak-anakku untuk memahami materi ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.